semua, terutama ini para peserta yang kebetulan baru lulus mungkin sudah tidak asing lagi nggih, kecuali kalau yang dulu-dulu nggih masih menggunakan mus. Tapi insya Allah ini hanya perlu sekedar panjenengan ketahui bahwasanya di Indonesia itu ada beberapa standar asuhan keperawatan yang digunakan. Kalau dulu ada Linda Jual, terus Dungus nggih. Selanjutnya menggunakan Nanda, Hipnop, dan sekarang kita yang di bawah naungan BPNI harus menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI. Harapannya itu yang sudah digodok oleh teman-teman di BPNI pusat supaya bisa kita menggunakan ketiga standar itu dalam aplikasi pelaksanaan asuhan keperawatan. Namun tidak ada salahnya panjenengan semua juga mengetahui beberapa model standar ini, karena sebelum SDKI dimunculkan kita menggunakan Nanda. Hanya sekedar tahu Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang di lahan biasanya menggunakan sudah SDKI semua ya? SDKI. Betul nopo-nopo ini sekedar diketahui mawon, takut nanti kalau ada yang tanya itu tetap bisa menjawab. Okay. Mungkin langsung saja nggih Bapak Ibu, kita mulai bahwasanya kita ketahui yang paling utama yaitu fungsi dari dokumentasi. Ini harapannya dengan kita membuat dokumentasi, Bapak Ibu sakit melaksanakan, karena ini adalah salah satu tugas atau bukti kita melakukan sebuah asuhan keperawatan. Jadi yang pertama yaitu dokumentasi keperawatan. Ini fungsinya untuk merekam setiap kegiatan dalam proses keperawatan sebagai realisasi pemberian pelayanan keperawatan. Jadi kita tidak akan ada artinya dalam kita melakukan asuhan keperawatan tanpa adanya dokumentasi. Kalau di praktek panjenengan semua kita masih menutup mata ya Bapak Ibu, sepertinya kita tidak melakukan dokumentasi keperawatan. Hanya kita memberikan pelayanan keperawatan dan pelayanan medis itu yang terjadi. Tapi insya Allah di lahan tempat kita bekerja, Bapak Ibu sampun melakukan dokumentasi keperawatan. Saya rasa ini sudah terlaksana untuk di rumah sakit maupun di puskesmas. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan. Sebagai alat komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan lain sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perawatan. Jadi di sini kalau kita ketahui terutama yang di rumah sakit ya, jadi mitra kerja kita bisa membaca dokumentasi kita. Jadi paling tidak walaupun misalnya tidak ketemu dengan kita, insya Allah mereka sudah ada alat pengganti komunikasi kita, yaitu dokumentasi keperawatan. Dan insya Allah untuk di medis, untuk dokter saya rasa juga ada dokumentasinya. Jadi kita juga biasanya membaca di sana. Itu sebagai alat komunikasi. Sama mungkin juga dengan baik yang gizi dan fisioterapi maupun farmakologi. Jadi ini sebagai salah satu alat komunikasi kita. Yang ketiga, ini adalah sebagai standar bahasa keperawatan yang dapat digunakan untuk asuhan keperawatan dan dapat diterima di semua area. Makanya apabila kita menginginkan ini betul-betul berfungsi secara baik dan benar, kita biasanya harus menggunakan dokumentasi yang sudah distandarkan.
Contohnya untuk penggunaan Nanda Niknok dan SDKI. Itu adalah salah satu fungsi dari dokumentasi. Jadi siapapun di pelosok manapun saat kita melakukan pendokumentasian itu, insya Allah semua tenaga keperawatan bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Makanya kita menggunakan standar asuhan keperawatan. Ini adalah taksonomi dari Nanda Niknok. Jadi di Nanda itu ada 13 domain dan ada 47 kelas dengan 235 diagnosa. Untuk NOK ada 7 domain, 31 kelas dan ada 385 kriteria. Selanjutnya untuk intervensi atau DINIK itu ada 7 domain, 31 kelas dan 554 intervensi yang bisa kita berikan terhadap pasien kita. Ini adalah komponen dari diagnosa keperawatan berdasarkan Nanda, ya. Jadi yang pertama ada label atau nama diagnosis keperawatan tersebut. Di bawahnya biasanya ada definisi. Jadi definisi yang menjelaskan pengertian dari diagnosis keperawatan tersebut. Jadi Bapak Ibu pada saat kita menentukan memilih diagnosa tersebut, tolong panjenengan perhatikan definisi yang ada di bawahnya. Apakah definisi itu sesuai dengan kondisi pasien kita. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang berhubungan. Jadi ini sebagai etiologi. Etiologi saat kita menentukan diagnosis keperawatan. Karena ada beberapa etiologi dengan satu diagnosis keperawatan. Jadi kita harus melihat itu terlebih dahulu. Mana yang sesuai dengan pasien kita. Selanjutnya, report. Mohon izin, mohon maaf. Ada informasi beberapa teman peserta di luar belum bisa masuk ke Zoom, Bu. Karena terkunci di keamanan, Bu. Pengaturan rapat. Tadi co-hostnya sudah dipilih, cuman karena sinyal mungkin jadi terlempar keluar. Jadi tidak ada co-host sementara. Mohon izin, mohon maaf. Saya pilih kembali, ya. Bentar ya, Bapak Ibu. Bentar ya. Mau siapa Bapak yang mau saya pilih? Bisa saya bantu, Bu, dengan Hendri. Pak Hendri, ya. Hendri. Pak Hendri Tri, ya. Siap. Oke. Sampun nih Pak Hendri? Oke, sampun, Bu. Monggo dilanjut. Oh nggih. Saya lupa Bapak, sampai semangatnya saya belum berkenalan nggih Bapak Ibu. Masih perlu Pak, Ibu? Betul nggih? Masih. Oke, masih perlu, Bu.
Nggih, pangapunten sangat nerobos wae gak kenalan. Nggih, pangapunten kebetulan saya baru pertama kali masuk nggih di kelas, jadi kebetulan nama saya Erna Handayani. Saya mungkin kalau alumni sampun kenal ya, teman-temannya dari D3 karena saya baru bergabung untuk menjadi staf di profesi nurse. Jadi sebelumnya saya di D3 keperawatan. Jadi saya sudah bergabung di Stikes Sapsawati sejak tahun 2023 gitu. Jadi insya Allah sudah 19 tahun. Dan studi saya yang waktu D3 saya di Akot Darul Ulum Jombang dan melanjutkan S1-nya di Universitas Brawijaya Malang, dan kemarin di tahun 2015 saya melanjutkan S2 di Undip. Kalau asli saya dari Jember kebetulan, tapi sekarang sudah berdomisili di Probolinggo. Dan saya kebetulan kalau dulu saya pegangnya maternitas, namun karena kemarin dalam pemilihan jurusan di Undip masih belum ada maternitas, saya bergabung di komunitas. Jadi saya masuk ke tim komunitas. Saya rasa cukup ya untuk perkenalannya. Siap, Bu. Kita lanjutkan lagi. Okay. Monggo, lanjut. Jadi kita tadi sampai pada faktor yang berhubungan. Jadi tolong nanti pada saat panjenengan sampun menemukan diagnosis yang tepat, pahami dulu definisinya. Selanjutnya, panjenengan pahami dulu faktor yang kemungkinan itu menjadi penyebab. Jadi faktor yang berhubungan, mana yang sesuai. Tapi itu tidak luput dari faktor resiko juga. Dan kita harus bisa melihat batasan karakteristik dari diagnosis tersebut. Insya Allah biasanya di sana ada tanda mayor dan minor. Jadi sesuaikah apakah ada tanda-tanda diagnosis tersebut muncul di pasien. Kalau memang sudah mewakili 80% tanda-tanda itu, berarti kita boleh mengambil itu sebagai diagnosis keperawatan. Speaker ya. Ini adalah macam dari diagnosa keperawatan di Nanda. Jadi ada diagnosa yang aktual, ada resiko, ada diagnosis sindrom, okay, dan ada diagnosis keperawatan promosi kesehatan. Biasanya untuk promosi kesehatan ini banyak dimunculkan pada saat di keperawatan keluarga dan komunitas. Jadi untuk yang diagnosa aktual, jadi harus terdiri dari problem, etiologi, dan simptom. Berikutnya untuk yang keperawatan resiko bisa cukup dengan ada problem dan etiologi. Kalau untuk sindrom sama dengan IS, jadi sama dengan yang aktual, ya. Karena kalau sindrom itu jadi beberapa gejala yang menjadi satu. Untuk yang diagnosis keperawatan promosi bisa di penyebab walaupun etiologinya belum muncul, tapi simptomnya sudah ada, sudah tampak, tapi penyebabnya masih belum terjadi. Ini adalah variasi, ya, variasinya. Jadi diagnosis keperawatan berfokus pada masalah. Jadi kita harus melihat penilaian klinis tentang respon manusia yang tidak diinginkan terhadap gangguan kesehatan, atau yang ada dalam proses kehidupan individu, keluarga, kelompok maupun komunitas atau masyarakat. Untuk diagnosis keperawatan resiko, yaitu penilaian klinis yang mengenai kerentanan individu, keluarga, kelompok, ya, komunitas atau masyarakat untuk mengembangkan respon yang tidak diinginkan terhadap gangguan kesehatan yang ada dalam proses kehidupan. Jadi responnya belum di sini
kemungkinan akan terjadi. Jadi masih resiko. Di gejalanya sudah tampak, tapi penyebab pastinya masih belum ada. Selanjutnya adalah diagnosis keperawatan promosi kesehatan. Di sini yaitu penilaian klinis mengenai motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengaktualisasikan potensi kehidupan manusia. Jadi tujuannya kalau promosi kesehatan pasti kita memberikan motivasi, ya, harapannya ada perubahan perilaku. Jadi perilaku di masyarakat. Jadi kalau promosi kesehatan biasanya di sana kita gunakan untuk asuhan keperawatan komunitas maupun keluarga. Jadi kalau yang sakit menjadi sehat, gitu deh, yang sehat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga dia mempunyai potensi kehidupan yang lebih bagus dan ke arah sejahtera. Ini adalah cara untuk menemukan diagnosa. Yang pertama, Bapak Ibu monggo dilihat, diidentifikasi dulu keluhannya. Jadi keluhan yang muncul di keluhan utama begitu, atau di hasil pemeriksaan fisik kita maupun hasil pengkajian dari pola kesehatan itu kita identifikasi dulu. Selanjutnya masukkan ke dalam domain, diperhatikan lagi, terus masuk ke kelas yang mana. Selanjutnya baru panjenengan melihat definisi sesuai atau tidak. Selanjutnya panjenengan bisa melihat batasan karakteristik. Itu cara untuk menentukan diagnosisnya. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah perkuliahan ini yang di dalam masih ada buku untuk Nanda, Nok dan Nick bisa dipirsani. Jadi bagaimana cara untuk membukanya, untuk menentukannya. Ini adalah salah satu contoh, ya. Jadi kita biasanya identifikasi keluhan. Misalnya di keluhan pasien menyatakan sering terbangun pada saat tidur karena dia tidak nyaman dengan kondisi yang ada di rumah sakit, karena apalagi di kelas 3 dan dia harus kumpul bersama orang-orang lain, dan biasanya dia kalau tidur selalu di kamar dan menyendiri dengan suasana yang tenang. Pasti itu akan menjadi sebuah keluhan sehingga dia sering terbangun. Setelah itu sudah ketemu untuk keluhannya, baru kita melihat, coba panjenengan masukkan ke domain 4, dan nanti bisa dilihat juga di domain 1-nya, baru melihat definisi. Jadi sering terbangun itu masuk kemana? Apakah masuk ke insomnia? Setelah itu dipirsani batasan karakteristik dari insomnia, jadi tanda mayor dan minornya. Kalau sesuai, berarti betul diagnosanya adalah tentang gangguan pola istirahat. Nanti dipesan. Ini adalah model diagnosa keperawatan Nanda. Jadi ada 3 eksis. Jadi eksis yang pertama itu berfokus pada diagnosis. Yang diperhatikan adalah respon manusia. Apa yang menjadi keluhan dari pasien? Contohnya adanya keletihan atau perubahan pola nafas. Di eksis 2 itu yang kita lihat adalah subjek diagnosis. Yaitu siapa subjeknya, apakah dia individu, ataukah keluarga, ataukah komunitas. Selanjutnya di eksis 3 kita melihat penilaiannya. Apakah dia masuk ke dalam gangguan atau ketidakefektifan. Berikutnya melangkah ke eksis 4, kita melihat lokasinya. Apakah di otak, di jantung, di ginjal, muskulo, atau sistem organ yang lain.
disesuaikan dengan sistem organnya. Selanjutnya di eksis 5 kita melihat usianya. Apakah dia masuk kategori bayi, anak, dewasa atau lansia. Di dewasa ini juga ada WUS, ya. Jadi ada wanita usia subur. Jadi kasus-kasus untuk maternal juga masuk ke dalam usia yang dewasa. Selanjutnya di eksis 6 yang kita lihat adalah waktunya. Apakah ini termasuk akut, kronis, atau intermiten? Selanjutnya kita melihat di eksis 7 yaitu tentang status diagnosisnya. Apakah dia masuk kategori resiko atau aktual? Kalau dari tanda dan gejala itu semua masuk, maka kita bisa menyatakan bahwa diagnosis tersebut masuk kategori akut. Itu untuk penentuan diagnosa, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita lanjutkan? Lanjut. Biar cepat selesai ya, Pak. Ya, Bu. Betul. Iya, Bu. Ini kalau wis mulai tepar, Bu. Oleng, Pak. Oleng kayak Mau jadi laki-laki panggilan itu Berna, si Randy. Oh, itu Mas Chandra itu. Ini sepertinya saya kenal ya. Ini banyak alumni. Iya, Mas Chandra itu alumni, Bu. Alumni yang nakal tapi. Insya Allah betul. Tapi pinter-pinter kok walaupun nakal. Nakal itu kan seninya ya. Kalau mahasiswa tidak nakal itu gimana? Gitu. Gemes. Oke, selanjutnya kita melihat NOC, ya. Jadi NOC, jadi outputnya, outcome-nya. Jadi di sini NOC itu yaitu menggambarkan respon pasien terhadap tindakan keperawatan. Jadi setelah kita melakukan, harapannya apa dari tindakan tersebut. Selanjutnya mengevaluasi hasil pelayanan keperawatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, standar kriteria hasil pasien sebagai dasar untuk menjamin keperawatan sebagai partisipasi penuh dalam evaluasi klinis bersama dengan disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya dia dilengkapi dengan indikator yang dapat diukur dan diobservasi. Jadi ini tergantung pada, jadi setelah kita melakukan diagnosa sudah ketemu di Nanda Bapak Ibu, baru kita menentukan NOC-nya. Outcome-nya apa? Otomatis pada saat kita menentukan NOC, maka kita harus tahu standarnya, indikatornya untuk menyatakan masalah itu atau tindakan keperawatan itu sudah tercapai atau belum. Kita tetap harus melihat indikator. Selanjutnya yaitu tujuan yang dicapai biasanya dinyatakan dalam prinsip, masih ingat, saya yakin Bapak Ibu masih ingat tentang SMART ya, specific, measurable, achievable, rasional, dan ada jangka waktunya. Di spesifik harus kriteria berisi tentang tujuan yang spesifik. Jadi tidak boleh ambigu, tidak boleh samar, jadi harus jelas. Dan tidak boleh ada dua, jadi hanya ada satu. Selanjutnya dapat diukur, dapat dicapai, dan bisa masuk akal. Selanjutnya kapan kita mempunyai timeline atau batasan waktu pencapaian dari tindakan. Misalnya nih, kalau kita memberikan edukasi tentang penyuluhan. Contohnya kalau apabila kita di komunitas itu atau di keluarga, pasti bentuknya adalah promosi kesehatan. Pada saat seperti itu, apakah kita bisa membuat batasan waktu semuanya di batasan waktu 1 kali 24 jam? Itu bisa enggak? Yang jelas kalau untuk promosi kesehatan tidak bisa, karena kita harus melihat
apa namanya? Proses perubahan perilaku. Bagaimana, masuk akal atau tidak? Itu harus dipikirkan. Jadi tindakan itu masuk akal atau tidak? Bisa nggak rasional? Bisa kita terima atau tidak? Jadi kalau misalnya nih di timeline-nya untuk penurunan suhu tubuh, bisa nggak kita berharap kita menuliskan 1 kali 24 jam, misalnya pasien suhunya 39,5. Bagaimana kita menentukan timeline-nya? Mau kita tuliskan 1 kali 24 jam? Pasien bisa dehidrasi karena terlalu banyak cairan yang dikeluarkan akibat proses evaporasi. Jadi tidak mungkin kalau kita masih untuk menurunkan suhu saja kita membutuhkan waktu sampai 24 jam. Dan itu di mana? Bisa tidak? Harus terukur. Jadi dapat diukur di measurable. Itu yang harus panjenengan. Jadi dulu mungkin Bapak Ibu waktu di D3 biasanya kan masih menggunakan ini Nandanik Knock, nah sering gebrek-gebreknya itu di sini. Insya Allah nanti ini sudah mulai mengingat-ingat lagi gitu ya. Ini adalah cara untuk menentukan knock. Jadi panjenengan boleh buka knock-nya ya. Jadi bisa dilihat di daftar isi. Baru Anda bisa melihat di bagian 4 ada di halamannya dipersani lagi, biasanya ada di belakang ya, misalnya di halaman 658 di sana kondisi pasien sesuaikan dengan kondisi dia hidupnya. Setelah itu panjenengan lihat lagi ke bagian 3. Jadi tidur itu ada di halaman berapa? Di bagian 3. Dilihat lagi. Jadi ini memang lebih sulit kalau menggunakan knock ini. Karena harus bolak-balik kita melihat di daftar isi maupun di indeks. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya baru kita melihat skala ukur. Juga skala ukur, jadi kita harus memperhatikan nilai dari skala. Jadi tidak semuanya harus meningkat, tapi bisa juga menurun. Contohnya nih, kalau pengetahuan harusnya meningkat atau menurun Bapak Ibu? Meningkat. Kalau suhu tubuh? Menurun. Misalnya kalau mual muntah, untuk pencegahan mual muntah berarti Berkurang. harus menurun frekuensi. Chandra berkurang. Oh ini Mbak Anita ini. PKM Dringo. Iya siap Bu. Ini si cantik ini. Ada bintang. Ada bintang. Karena yang namanya bintang, saya punya alumni masa lalu namanya bintang. Dan masuk di kelas itu untuk cara menentukan knock-nya. Selanjutnya di nursing intervention klasifikasi ya atau NIC. Jadi dari intervensi keperawatan itu merupakan suatu perawatan yang dilakukan perawat berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome dari pasien. Jadi intervensi ini adalah rencana kita. Jadi namanya perencanaan, saya selalu itu yang menjadi masalah ya, sampai detik ini. Jadi membedakan mana intervensi, mana implementasi. Jadi kalau intervensi harus sesuai dengan standarnya. Kalau pada saat di Nandanik Knock, berarti intervensinya harus berdasarkan NIC. Tapi kalau implementasinya adalah tindakan yang bisa dilakukan sesuai dengan intervensi. Pasti tujuannya harus meningkatkan outcome sesuai dengan NOC yang sudah kita buat. Itu kriteria standar, sama aja.
hanya diturunkan ya, karena orang-orang itu pintar-pintar, jadi supaya menghasilkan diturunkan, disadur dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah buku dan distandarkan. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan, yaitu panduan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari klien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Intervensi dilakukan untuk membantu klien mencapai hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan berdasarkan apa? Outcome, yaitu no. Ini kalau menurut ahli yang lainnya, jadi di Kozer ya, jadi intervensi keperawatan harus spesifik dan dinyatakan dengan jelas. Pengelompokan seperti bagaimana, kapan, di mana, frekuensi dan besarnya menunjukkan dari isi aktivitas yang direncanakan. Jadi biasanya mungkin alumni ini yang biasanya saya sering tanya kalau sudah intervensinya memberikan cairan gitu ya. Cairannya apa? Masih begitu saya kalau tanya. Parenteral apa oral? Oral. Berapa? Biasanya 8 kali. Ya, 8 kali berapa? Dalam sehari 8 gelas. Saya pasti sampaikan. Gelas yang mana? Karena itu besarnya itu harus cukup. Dan harus berbicara berapa frekuensinya. Seberapa banyak dia meminum. Dan jumlahnya seberapa. Jadi kalau kita mengatakan 8 gelas dalam 24 jam, ini gelas yang mana? Apakah gelas aqua yang isinya 200 mili atau cc? Apakah gelas susu soda yang biasa Bapak Ibu kalau lagi makan di warung ya, sopnya gitu ya? Ataukah yang mana? Ataukah gelas koki, selalu gitu ya? Jadi yang mana? Jadi harus jelas. Mak bisa kerja udah gini. Kan subsidi bang. Enaknya aku. Jadi di sini, jadi harus jelas, harus spesifik dan dinyatakan dengan jelas. Itu kalau misalnya mau muntah gitu ya. Intervensinya juga harus jelas apa pada saat kita mengadakan observasi output, maka bentuknya bagaimana, kapan, di mana dia terjadi, frekuensi dan jumlahnya seberapa. Jadi apa namanya Bapak Ibu ya? Konsistensi. Jadi harus jelas konsistensinya pada saat kita memberikan intervensi. Dalam pengkajian juga seperti itu, harus jelas. Selanjutnya di sini perencanaan adalah atau intervensi yang biasa kita sebut adalah suatu kategori dari perilaku perawatan di mana tujuan berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan dan ditetapkan, dan intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan. Untuk intervensi keperawatan dapat dibagi menjadi dua, Bapak. Jadi ada yang mandiri, ada yang kolaboratif. Jadi harapan saya pada saat penyusunan intervensi, pasti yang pertama yaitu harus terdiri dari mandiri dan kolaboratif. Yang pertama yaitu observasi. Jadi kita kaji, kita observasi, baru tindakan mandiri dari perawat, baru ada kolaborasi dan education. Jadi 5 komponen itu harus ada di dalam intervensi. Kalau kolaboratif tidak hanya dengan tim medis ya, atau dokter, bisa dengan yang lain. Pada kasus terminasi misalnya, terminal maksud saya, pasien yang mau meninggal, apa yang bisa kita lakukan?
Kalau jam pelayanan begini ya Bapak Ibu. Ada yang rumahnya sudah di TikTok. Gitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Mau aja tahun itu lah seperti itu. Monggo. Hargi. Kami lu suruh PKS sama kan dulu. Nah iya. Tapi keliling maksudnya enggak sesuai wilayah dengan enggak. Aku tahu mau Harjo perusahaan dua enggak. Dua itu baru enggak. Jagalan. Apa? Kurang Mbak ada. Mau Pak Cek mau aja. Itu Bapak Ibu untuk Nanda, Nok dan Niknya. Itu yang gambaran yang harus kita ketahui bersama. Jadi dalam kita memberikan asuhan ke perawat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya Bu, izin. Susanto, silakan. Oke Bu, maaf Bu, untuk izin bertanya ini penjelasan aja, saya masih bingung soalnya. Untuk diagnosa dalam evaluasi itu nanti contohnya gini Bu, sebenarnya pasien datang dengan keluhan panas, terus dengan data objektifnya suhunya 39, terus diagnosa hipotermi, terus itu sudah dilakukan intervensi, beberapa intervensi, terus selama 1 jam kriteria hasilnya sudah membaik TTV-nya. Nah, itu untuk data evaluasinya itu nanti diagnosa yang muncul lagi kalau sudah teratasi itu apa biasanya? Di swab setelah Kalau di swab gitu Pak. Oke. Oke. Kalau misalnya sesuai dengan kamu itu sudah sesuai Bapak, maka dihentikan intervensi. Berarti diagnosa keperawatan sudah teratasi. Kecuali kalau muncul masalah baru. Begitu. Oke. Kalau muncul masalah baru berarti di data di swab panjenengan untuk nanti kan dievaluasi itu ada subjektif ya, berarti pasien sudah menyatakan misalnya sudah tidak panas begitu ya, sudah enakan, data objektifnya TTV masukkan normal semua, tapi ada yang masalah baru bisa dimasukkan di sini Pak datanya, sehingga pada saat di assessment masalahnya selesai gitu ya, intervensi untuk itu selesai, tapi dituliskan muncul masalah baru, diagnosanya apa? Dari data objektif yang kita dapatkan muncul masalah baru, sehingga P-nya, planningnya bukan hentikan intervensi Pak, tapi planningnya adalah intervensi yang untuk diagnosa yang kedua muncul. Oke. Bisa dipahami nggih Pak? Apa mau diulang? Oke. Paham. Paham nggih Pak? Jadi biasanya nggih teman-teman biasanya di situ. Kalau mau menemukan masalah baru ada di mana? Nah, kita evaluasi kalau misalnya di situ muncul masalah baru, masukkan aja di data objektifnya Pak. Misalnya kalau suhunya turun nih, tapi ada mual muntah. Jadi setelah panasnya pasien menyatakan sudah tidak panas lagi, tetapi sudah muntah sekian kali. Jadi dalam sekian jam muntah sekian kali. Panjenengan masukkan data objektifnya di sini. Selain masalah yang pertama hubungan dengan hipertermi, ya. Selanjutnya yang masalah yang mual muntahnya dimasukkan. Oke. Kalau sudah teratasi langsung masalah teratasi itu
Nggih, di asesmen masalah teratasi. Tapi muncul masalah baru. Oke. Jadi hidup seperti ini sudah teratasi, muncul masalah baru, diagnosis keperawatannya nopo sesuai dengan tanda dan gejala tadi. Tapi tidak perlu membuat analisa data lagi di depan, Pak. Planningnya, intervensinya masukkan ke P, Pak. Di planning, Pak, intervensinya. Biasanya kita menggunakan Swapier, Pak. I-nya adalah implementasi dari planning itu. Biasanya kan langsung kita intervensi nih masalah yang baru itu. Baru kita evaluasi. Terus R-nya adalah respon. Responnya bagaimana yang masalah yang terbaru. Kalau pakai Swapier, berarti tidak sampai ke respon. Begitu. Bisa dipahami? Monggo mungkin teman-teman lain yang mau memberikan tambahan, kita masih sharing-sharing mawon deh, karena saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti pelatihan. Mungkin ada tadi yang saya sampaikan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erna. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya dengan Riki kelas itu Pondok. Bu, kami kan memang dari berhubungan dengan materi kali ini. Kami kan dari D3 yang ingin naik ke sarjana keperawatan S1. Nah, yang kami ketahui mengenai pengkajian keperawatan itu dulu memang dari D3 kan ada pengkajian, terus habis itu analisa, setelah itu ada diagnosa ke intervensi dan planning, kemudian evaluasi kan Bu. Nah, saya mungkin yang mau saya tanyakan, terus juga mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang berhubungan dengan ini pertanyaannya mungkin ya. Jadi dari D3 yang sudah kita pelajari dulu tentang pengkajian keperawatan, kemudian beralih ke S1 keperawatan. Jadi ada nggak sih Bu bedanya yang kami kerjakan di D3 dulu dengan yang S1 yang sekarang? Perbedaannya mungkin dari aturannya apa tetap Bu sama dengan pengkajian atau yang 5 macam tadi? Dari pengkajian sama Pak. Nah, intinya jadi mungkin ada nanti karena beralih jenjang mungkin ada kiat-kiat khusus yang mungkin atau rumusan yang nantinya dari D3 yang sudah sekian lama kita kerjakan terus beralih ke S1 mungkin ada rumusan Bu, nanti mungkin ada bahasa yang berbeda kah, diagnosa yang berbeda kah, jadi perbedaannya di mana dan mungkin ada rumusan-rumusannya Bu untuk beralih jenjang gitu. Terima kasih, itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Riki. Berarti termotivasi tenang untuk melanjutkan pendidikan ya Pak. Berarti bukan hanya penyetaraan ya Pak ya, karena harus untuk buka praktek harus plus ya Pak. Mohon maaf. Jadi penasaran, oke. Isinya apa begitu? Pak, namanya asuhan keperawatan kita kan sudah terstandar Pak. Mau jenengan D3, S1 maupun S2 kita harus berdasarkan kesepakatan di negara kita untuk standar asuhan keperawatan. Okay. Jadi sekarang karena harapannya karena kita sudah memiliki sendiri yang S3I, kita harapannya itu Pak. Jadi standarnya sama Pak, mau D3, mau S1 maupun S2. Tapi yang membedakan adalah kewenangannya. Gitu. Karena sudah diatur bahwasanya yang D3 itu vokasional Pak. Jadi D3 keperawatan itu tidak boleh mendiagnosis Bapak. Menentukan diagnosa tidak boleh. Menganalisa tidak boleh. Yang dia perbolehkan melaksanakan intervensi yaitu implementasi. Jadi melaksanakan hasil yang S1 dalam mengintervensi, membuat intervensi. Jadi pelaksananya siapa yang melaksanakan? D3 sebagai tenaga vokasional. Begitu. Jadi yang mendiagnosis, yang mengkaji itu adalah yang S1.
Kalau dulu S1 itu memanajemen Pak, sekarang sudah ada S2. Jadi S2-nya yang memanajemen untuk pengkajian dan lain sebagainya sudah diwewenangkan ke yang memiliki profesi gitu ya, profesi nurse. Selanjutnya yang D3 sebagai pelaksana. Itu. Kalau standar asuhannya tetap Pak, nggak boleh buat sendiri-sendiri. Begitu Pak Riki. Siap, boleh saya ambil satu contoh Bu? Kalau D3 contoh diagnosa keperawatan. Kalau dulu kan kita sering mengerjakan nyeri berhubungan dengan perjalanan penyakit, semisal dia appendicitis atau dia nyeri kepala dengan hipertensi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin di S1 ini ada perubahan kata-kata atau seperti apa gitu. Jadi bayangan saya juga nanti diagnosa keperawatan seperti apa yang kita kerjakan, yang kita tulis gitu. Mungkin seperti itu. Nggih Pak Riki. Sama aja Pak, sama. Jadi kalau sekarang kita sesuaikan dengan standar yang ada Pak. Bunyinya untuk nyeri itu bagaimana? Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwasanya panjenengan harus perhatikan bagaimana cara menentukan diagnosanya, bunyinya bagaimana, etiologinya apa, kita bisa memilih di sana. Tadi di etiologinya pasti ketemunya di Nanda Pak. Untuk menentukan diagnosa kita yang udah bukunya Nanda. Itu ada definisi, ada etiologi, ada karakteristik itu adalah tanda mayor dan minornya. Kalau tanda mayor minornya itu hanya sebagian, berarti kita tidak bisa mengatakan itu aktual. Kita hanya bisa mengatakan itu resiko. Karena untuk menyatakan aktual itu harus lebih dari 80% Pak, data mayor yang ada. Kalau dari data mayor itu 80% yang ada di standar itu ada di pasien, maka kita bisa menyatakan kalau itu aktual. Kalau kurang dari itu, di bawah 80 atau 75%, kita menyatakan itu resiko. Bunyinya tetap sama. Oh, nggih Bu, siap. Tapi kewenangannya Pak, kewenangannya jenengan yang nanti akan menentukan diagnosis tersebut, bukan yang D3. Tapi D3 juga harus tahu apa yang dilakukan. Oke, siap Bu, bisa dipahami. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Pak Riki, semangat. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau dibahas? Mohon izin Bu. Monggo Bapak. Oke. Menyambung yang ditanyakan Pak Riki. Oke, saya Hendri Bu dari Probolinggo Kota. Oke, Pak Hendri. Yang saya pahami Bu mengenai pendiagnosaan dulu waktu D3 kita itu untuk mendiagnosa masalah keperawatan itu ada istilahnya PES, problem etiologi simptom. Di masalah keperawatannya apa, etiologinya apa, dan gejala-gejalanya apa. Itu bisa kita tentukan dalam satu lembar pengkajian di awal. Sementara untuk yang terbaru sekarang Bu, yang SDKI sih kan itu bukunya kan tipis-tipis Bu ya, tipis sekali malah. Apakah untuk mendiagnosa kita harus melihat buku itu dulu atau ada rumusan atau trik tertentu yang ditanyakan Pak Riki tadi sehingga kita bisa menghafal, oh masalah nyeri, kalau dulu nyeri, appendicitis, stop proses penyakit dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Namanya kita punya standar Pak, sama seperti panjenengan di lahan, ya, di tempat panjenengan praktek, tempat kerja itu pasti ada SOP ya Pak? Ada Bu. SOP ya. Jadi yang harus kita kerjakan harus sesuai betul nama SOP. Sesuai dikondisikan. Itulah kita Pak. Jadi dalam kita memberikan asuhan keperawatan, SOP kita itu yaitu tadi Pak. Untuk diagnosanya kita harus melihat SDKI atau Nanda gitu ya, karena sebagian Nanda sudah mulai ditinggalkan Pak, tapi paling tidak panjenengan paham jelas saja. Jadi kalau membahas SDKI harus SDKI Pak sebagai standarnya. Tidak boleh melihat yang lain Pak. Selanjutnya kalau mau membuat outcome-nya berarti SLKI Pak, mau membuat kriteria standar. Kalau dulu kan tujuan dan kriteria standar gitu. Kriteria hasil. Kriteria hasil atau kriteria standar. Jadi tujuan dan kriteria hasil boleh.
Sekarang itu kita melihatnya di mana untuk melihat di SLKI, Pak, di luaran SLKI. Luarannya lihatnya di situ. Untuk intervensinya, kita menyusun intervensi, baru kita melihat psiki. Harus sesuai dengan itu, karena itu adalah standarnya. Apabila kita lepas dari itu, berarti kita sudah melakukan tindakan bisa ke arah malpraktik, karena tidak sesuai dengan asuhan perawat, standar asuhan perawat. Dulu AMK Bu, ahli mengarang kasus. Sami. Dulu juga di saya bukan hanya ahli mengarang kasus, Pak, ahli fotokopi, Pak. Siap. Saya ikutin tahapan itu, Pak. Jadi tahu lah. Begitu. Ya Bu ya. Jadi sama, Pak, sama Mawon. Sama Bu, mohon izin, mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang mau merespon pertanyaan saya dengan Pak Hendri tadi. Oke, monggo teman-teman, kalau ada yang mau memberikan masukan gitu supaya lebih sempurna, karena yang maha ini panjenengan loh, mahasiswa, berarti yang besar nih. Saya sebagai fasilitator. Monggo mungkin teman-teman yang sudah ikut pelatihan atau yang lain bisa sharing-sharing pendapat, Mama. Bisa sambil dinyalakan, Pak, kameranya Bapak Ibu, saya berdokumentasi. Tarbo. Saya sambil mengingat-ingat ini, Pak. Ada alumni-alumni saya. Semangat ya, saya sudah sekali. Monggo, Ibu Martina. Oke. Menyambung pertanyaan dari Mas Musanto, Bu. Karena kita ini kerjanya di rawat inap, nggih, Bu. Tadi kan Mas Musanto kan bertanyanya kalau muncul masalah baru, nggih, Bu, kan dari hipertermi dalam 1 jam kita sudah muncul kasus dengan hipertermi, sudah dilakukan dengan berbagai masalah keperawatannya sudah selesai kan, nanti kalau muncul lagi diagnosa, muncul lagi permasalahan keperawatannya, berarti ditulisnya cuma di Bu ya, kan swab biar yang awalnya masuk dengan hipertermi, terus hiperterminya kan kalau sudah bisa teratasi, ada lagi masalah ya, muncul lagi tapi bukan hipertermi, kayak mual muntah atau diarenya, berarti kan cukup ditambahi di O. Boleh. Begini, Mbak Martina kan, saya kenal kan? Nggih, Dok. Mantan muridnya, Bu. Jadi makanya kita harus juga memprediksi. Jadi diagnosa apa yang sudah teratasi, apakah kita bisa kalau di maintenance misalnya, kalau kita melihat dari misalnya pada kasus-kasus tipoid itu, kalau kita melihat dari prognosis penyakit kan peningkatan suhu tubuhnya bisa naik turun, ya, sama dengan DHF misalnya. Kan nggak mungkin masuk misalnya turun, biasanya di prognosis pasti ada naik lagi, turun lagi, naik lagi. Berarti kalau seperti itu, biasanya yang dimunculkan pertahankan intervensi. Jadi intervensinya untuk observasi dan lain sebagainya masih kita berikan secara terus-menerus, misalnya cairannya. Makanya kita
harus pahami betul prognosis dari penyakit itu. Jadi bukan hanya oh sudah selesai ya sudah, berarti masalah sudah teratasi. Tetap kita harus melihat prognosis dari setiap penyakit yang ada. Makanya kita harus betul-betul tahu juga dengan tanda gejala dari setiap penyakit tersebut. Jadi boleh dipertahankan diagnosa itu walaupun dia sudah mengalami proses penurunan. Mungkin ada teman-teman yang lain, monggo yang mau menyumbangkan pengetahuannya. Bu, permisi mau bertanya di luar itu ya, tidak apa-apa Bu, di luar ini sedikit. Mau tanya masalah. Monggo teman-teman, diperbolehkan apa betul kalau yang di luar? Saya sih oke aja. Boleh Bu, boleh. Waktunya sampai jam 4. Boleh kok. Apa Bapak? Asuhan individu sama asuhan pada keluarga itu berdiri sendiri gitu. Ini pun bisa diulangi Bapak. Keperawatan individu atau beda itu sama asuhan keperawatan keluarga itu berdiri sendiri gitu. Beda-beda Bapak. Kalau untuk keluarga dan individu itu diagnosanya berbeda Pak. Jadi kalau di komunitas itu memang ada diagnosa untuk komunitas Pak. Untuk asuhan keperawatan keluarga, untuk asuhan keperawatan keluarga itu kita harus menentukan diagnosa keluarga plus diagnosa individu Pak. Jadi ada 2 diagnosa Pak kalau untuk asuhan keluarga. Intervensi sama implementasinya bisa digabung gitu ya? Oh harus berdiri sendiri-sendiri Pak. Kalau intervensinya Pak. Berarti ada dua ya apa itu Bu? Betul. Soalnya kan sendiri-sendiri saya yang bingung itu apa itu bisa digabung atau sendiri-sendiri. Bingung. Jadi tetap masuk di sana Pak dan tetap kita kriteria standarkan. Jadi kalau untuk asuhan keperawatan keluarga dan asuhan keperawatan komunitas kita ada scoring. Jadi kita tetap harus melakukan scoring untuk melakukan prioritas masalah. Menentukan prioritas masalah kita scoring. Pakai teorinya Maklaya Pak biasanya. Tapi banyak teori yang untuk digunakan sebagai scoring Pak, bukan hanya Maklaya. Jadi pesennya untuk yang asuhan keperawatan keluarga itu ada 2 macam diagnosa. Jadi diagnosa untuk keluarga itu sendiri dan ada diagnosa individu, karena yang individu ini adalah anggota keluarga yang bermasalah atau beresiko. Jadi kan tidak mungkin Pak kalau cuma keluarganya aja yang kita intervensi, tapi justru yang sakit tidak kita intervensi. Jadi dua-duanya harus kita intervensi. Gitu Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan masukan? Ini Mbak Nevi ini masih nyis gitu. Mungkin ada hasil perkuliahannya kemarin Mbak Nevi bisa di-sharing. Pak Adi nih yang ngajar ini. Oke Bu, mohon maaf untuk seperti saya pernah praktek kemarin pas keluarga nyambung praktek keluarga sama komunitas itu kalau diagnosanya itu ngambil di itu Bu di IPPK, terus intervensinya ngambil di SDKI, itu bener apa enggak Bu? Soalnya kadang kalau diagnosanya keluarga individu itu kan tidak ada di SDKI, maksudnya bahasanya itu beda gitu Bu. Soalnya kemarin itu diajarin ambil di IPPK, terus definisinya kalau sama dari diagnosa tersebut baru intervensinya ngambil di SDKI gitu. Apa benar? Apa gimana itu Bu? Soalnya saya juga masih kurang paham sekali gitu. Mohon penjelasannya Ibu.
Ya Mbak Nevi, jadi yang di PPKI itu sebetulnya punyanya Nanda Niknop itu. Oke. Karena yang untuk SDKI Bapak Ibu untuk diagnosis keluarga dan komunitas itu masih sedikit sekali. Jadi asosiasi untuk keperawatan komunitas itu masih banyak menggunakan dari Nanda. Jadi itu di Nanda Niknop, coba diperhatikan lagi Pak Nevi di buku di PPKI ya. Iya, Bu. Nggih, kemarin kan kalau saya kan tahun angkatan saya tak belajar nih Bu langsung SDKI jadinya bingung gitu IPPK, cara pakai IPPK sama jadi kita random gitu Bu, intervensinya ngambil di SDKI gitu. Jadi kayak gitu. Nggak bisa, ya harus salah satu yang diambil. Kecuali kalau terpotong di individu. Kalau di keluarga individu mau pakai di SDKI silakan. Tapi keluarganya mau pakai yang di situ juga silakan. Jadi sendiri-sendiri. Oke, jadi tidak boleh kalau diagnosisnya ngambilnya di Nanda, intervensinya ngambil di Siki, tidak boleh. Karena itu dengan kriteria yang sendiri. Walaupun sebetulnya kalau kita bisa menelaah itu adalah turunan dari Nanda di SDKI. Cuma dikemas disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Itu deh Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Mbak Nevi untuk share. Monggo Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan? Absensi sampun linknya sudah dikasih ya sama Bu Rizka. Sampun sudah masuk di Sampun Bu. Ya. Sudah Ibu. Masih mau ada yang dibahas lagi Bapak Ibu? Sudah. Saya STUG. Monggo kalau masih ada penasaran boleh chat pribadi G. Tapi biasanya saya slow respon soalnya jarang pegang HP. Oke, kalau masih mau penasaran atau butuh apa, saya siap untuk sharing. Oke, kalau misalnya sudah dirasa cukup, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya harapkan saya di sini hanya sebagai fasilitator. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat panjenengan semua dan bisa menjadi apa ya? Amalan kita pada saat kita melakukan intervensi ini sesuai dengan standar yang ada di Indonesia dan kita melakukan hal-hal yang legal, itu yang terpenting supaya kita tetap berada bekerja di jalur. Terima kasih atas waktunya dan kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya Bu.